Tes tes, oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Dewa Bagus Pratnyana Cahadi Putra dengan NIM 24055511109 dengan mata kuliah Teknologi Basis Data C. Nah, ini merupakan video lanjutan, yaitu video kedua dari penugasan yang kita dapatkan, yang dimana pada video kali ini tuh kita belajar cara menggunakan function, looping, dan kondisi di MariaDB. Nah, kita akan membuat dua function dan dua store prosedur dengan penerapan looping dan kondisi seperti if dan case. Namun sebelum masuk ke praktiknya, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit apa itu function. Nah, function adalah blok kode yang bisa kita panggil untuk mengembalikan sebuah nilai tunggal. Nah, function ini biasanya itu digunakan untuk mengolah data dan menghasilkan hasil seperti perhitungan atau kondisi atau format tertentu. Nah, ciri-ciri dari function pada engine MariaDB ini yang pertama itu dia harus mengembalikan atau return satu nilai. Yang kedua itu bisa punya parameter masuk yaitu in, ya, seperti yang kita sudah belajar sebelumnya ya. Yang ketiga itu bisa digunakan langsung di dalam query, misalnya select select nama functionnya itu apa, atau harus dibuat dengan perintah create function. Oke, biar kalian nggak bingung, kita langsung aja ke prakteknya. Pertama-tama masuk ke exam PP, MySQL-nya kalian start ya. Kalau kalian udah start, kita langsung aja masuk ke CMD. Oke, yang pertama sudah pasti kita keluar dulu ya, cd titik titik, cd titik titik. Nah, kalau udah baru kita ketik cd exam pp, cd mysql, cd min. Udah kayak gini, baru terus kita masuk ke mysql min u, root min b. Oke, enter password, enter. Udah masuk ke engine MariaDB, baru terus kita lihat database yang kita punya. Nah, di sini ada database perusahaan, biar kita sama kayak video sebelumnya, yaitu menggunakan database perusahaan. Kita pakai aja sekarang dengan cara use perusahaan kayak gini. Oke, udah berubah jadi database perusahaan. Sekarang kita akan lihat table yang ada. Ada dua table, kita lihat strukturnya. Sorry. Oke, di table karyawan itu ada ID karyawan sebagai primary key, lalu ada nama dan ada gaji. Lalu tabelan ini tuh ada ID bonus sebagai primary key, ID karyawan sebagai foreign key, dan ada bonus. Nah, kemungkinan kita nggak akan pakai tabel kedua ini, kita cukup pakai tabel pertama aja. Jadi kita lihat dulu nih di tabel karyawan ada data atau enggak. Dengan cara select nih, select bintang mengambil semua data yang ada from nama tabel karyawan. Karyawan. Oke, di sini ada 4 data demi data yang udah ada. Yang pertama itu Dewa gaji 2,5 juta, yang kedua ada Lauren 3 juta, Dedeo 3,5, Noni 4 juta. Ini cukup untuk kita akan melakukan uji praktik ya. Langsung aja maksud tanpa bertele-tele. Nah, yang pertama itu mungkin kita akan membuat function mengenai gaji tahunan. Yang dimana fungsi ini tuh untuk menghitung total gaji dalam setahun. Nah, nanti fungsi ini tuh menerima suatu parameter. Kita kasih aja nanti nama misalnya gaji bulanan. Yang dimana gaji bulanan ini nanti dikalikan dengan 12 bulan. Dan akan dikembalikan hasilnya. Nah, function ini tuh bisa dipanggil langsung nantinya menggunakan select. Nah, kita akan coba nanti. Yang pertama, tentu kita akan buat functionnya. Seperti biasa, kita langsung aja mulai ya. Kita mengetik daily meter, lambang dolar-dolar ini. Terus kita create functionnya. Create function. Create function. Kita kasih nama aja misalnya gaji tahunan. Ini deh, gaji tahunan. Di dalamnya ada parameter gaji bulanan. Bulanan. Tipe datanya apa? Desimal tentu aja. Range-nya 10,2. Kita mulai. Di sini kita ketik returns desimal 10,2. Nah, kalian ikutin aja. Nanti akan aku jelaskan kode apa yang aku buat. Ini deterministik. Deterministik. Terus baru kita ketik begin. Terus kita return. Nggak pakai S ya. Return gaji bulanan. Ini dikali dengan 12 bulan. Terus kita N. Apakah berhasil?
Oke, kesimpan nih kenapa nih? Oke, ini biasa kayak gini nih ya. Kita cara itu gini aja. Sorry. Nah, ini biasanya ini error nih kan. Gini aja nih keluar dulu. Kalian masuk lagi. MySQL menu root min p. Oke, kita pakai lagi perusahaan, database perusahaannya maksudnya. Oke, tadi di sini aku jelasin dulu sedikit apa fungsi yang kita buat. Nah, di query ini itu kita mendefinisikan sebuah function yang kita beri nama tuh gaji tahunan. Lalu dia tuh ntar menerima satu parameter yang kita namain gaji bulanan. Tipe datanya desimal, range-nya 10,2. Nah, kayak gitu. Nah, fungsi ini itu mengembalikan nih, return sebuah nilai desimal yang range-nya 10,2 yang dimana merupakan hasil perkalian nantinya nih, perkalian dari gaji bulanan itu dengan 12. Di mana 12 ini tadi kita bilang adalah merujuk pada 12 bulan dalam setahun. Terus untuk gunanya untuk apa? Tentu saja untuk mendapatkan estimasi gaji tahunan. Nah, terus di sini ada deterministik. Itu menunjukkan bahwa fungsi ini akan selalu menghasilkan output yang sama untuk input yang sama. Jadi ini tuh berguna untuk menampilkan pendapatan tahunan karyawan dengan input gaji bulanan. Kita langsung aja coba ya buktiin dengan cara pertama-tama delimiter titik koma. Langsung aja kita misalnya select. Ini kita memunculin apa ya? Kita munculin nama, kita munculin gaji juga. Di sini kita munculin gaji tahunan. Ya, gaji. Kita kasih inisialnya gaji setahun karyawan. Dari mana? Dari tabel karyawan. Oke, ini kita bisa lihat ya. Sorry. Yang pertama itu ada karyawan dewa, gaji bulanannya dia itu 2.500.000. Nah, 2.500.000 dikali dengan 12 itu hasilnya 30 juta dalam setahun. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. 30 juta dalam setahun. Terus Lauren di sini dia punya gaji 3 juta, berarti gaji setahunnya itu 3 juta, 36 juta. Terus di sini ada Dedeo gajinya 3,5 juta, gaji setahunnya dikali 12 yaitu 42 juta. Terus Noni di sini gajinya 4 juta sebulan, terus dikalikan 12 gaji setahun karyawan itu jadi 4.800.000. Oke, itu dia function yang pertama. Terus function yang kedua itu kita akan buat tunjangan berdasarkan gaji karyawan. Nah, itu kayak gimana? Itu kita akan apa namanya? Membuat function itu kita kasih nama tunjangan yang kita gunakan untuk menentukan besar tunjangan berdasarkan gaji dari karyawan. Nih, misal kita ngomong ulang. Terus di sini tuh nanti kita akan gunakan percabangan if dan else safe. Else safe ya gitu bacanya kalau nggak salah. Terus nanti kita ngasih beberapa kayak syarat-syarat gitu biar kalian nggak bingung. Tentu aja langsung masuk ke prakteknya. Pertama-tama kita ketik delimiter seperti biasa lambang dolar-dolar. Oke, terus kita create function, new function. Kita kasih nama tunjangan. Ya, kita kasih nama tunjangan aja. Di sini ada nama parameter yaitu gaji. Tipe datanya apa? Tentu aja desimal. Range-nya berapa? Tentu aja 10,2. Oke, langsung aja ke nih. Returns, jangan lupa S-nya. Desimal 10,2. Terus di sini kita deterministik ya. Deterministik. Terus kita ketik begin. Nah, di sini kita mulai. If gajinya, sorry. Gaji itu kurang dari 3 juta. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kita akan jelaskan maksudnya ini apa. Kita akan mengembalikan sebesar 500.000. Tuh 2, 3, 4, 5. Terus di sini else save. Nah, kayak gini.
ada gaji di antara kita buat di sini misalnya berapa ya? 3 juta gitu deh. 456 dan berapa ya? Anaknya 4 juta. 4 juta itu 23 456 maka dan return 300.000. Ya 300.000 ya. 3 juta tuh. Oh enggak 300.000, sorry. Terus ini kita kasih else, kalau tidak dia akan mengembalikan return berapa lagi ya? 100.000. Oke, terus kita end aja di sini. Apakah berhasil? Oke, berhasil. Sekarang aku mau ngejelasin apa namanya query yang function yang kedua. Oke, jadi di sini kita akan membuat function, create function. Kita beri nama tunjangan, di mana nanti ada parameter gaji dengan tipe data desimal, range 10,2 gitu. Terus fungsi ini tuh menggunakan struktur if di sini untuk menentukan besar tunjangannya. Jadi, yang pertama, jika ada gaji karyawan yang kurang dari 3 juta, maka dia akan dapat tunjangan sebesar 500.000 per bulan. Nah, terus jika ada gaji karyawan between di antara 3 juta dan 4 juta, ini 4 juta, maka akan mendapatkan tunjangan sebesar 300.000. Nah, terus jika ada gaji yang lebih dari 4 juta gitu kan jadinya di atas ini, di atas 3 juta dan 4 juta, else itu dapat tunjangan cuma 100.000. Ya, jadi gitu fungsi yang kedua. Kita buktiin aja langsung. Yang pertama, jangan lupa ngetik delimiter titik koma. Tadi dulu, ini udah record belum ya? Kalau nggak record kan nggak lucu nih. Delimiter titik koma, terus di sini kita mulai dengan select ID karyawan gitu ya. Jangan pakai ID deh, kita pakai nama aja. Kita pakai nama karyawan. Terus ini juga ada nama, ada gaji, terus ada tunjangan. Tunjangan itu tentu aja dari gaji. Kita kasih inisial, misalnya dapat kita kita kasih nama bebas nih, tunjangan per bulan, tunjangan per bulan, tunjangan per bulan. Dari mana? Tentu aja dari tabel karyawan. Karyawan. Oke, nah nih kita lihat. Pertama itu Dewa, dia punya gaji 2,5 juta per bulan. Jadi tunjangannya itu 500.000. Kenapa? Kita lihat di sini. Kalau ada sorry, kalau atau if gaji karyawan itu kurang dari 3 juta, kan 2,5 juta kan kurang dari 3 juta tuh. Maka dia akan mendapatkan tunjangan sebesar 500.000. Nah, nih. Terus kalau ada gaji karyawan di antara 3 juta dan 4 juta, maka dapat tunjangan 300.000. Nah, di sini Lauren kan dia gajinya 3 juta. Jadi dapat tunjangannya itu 300.000. Terus kalau ada karyawan, nah ini juga nih, sorry, Dedeo juga 3,5 juta, berarti tunjangannya 300.000. Nah di sini 400.000 lagi. Sorry, Dedeo gaji per bulan 3,5 juta, tunjangannya 300.000 sama, karena dia masih masuk di antara 3 juta dan 4 juta. Terus di sini Noni gajinya 4 juta, itu kan berarti belum di atas 4 juta, masih sama dengan 4 juta, berarti tunjangannya itu masih dengan 300.000. Oke, udah. Berarti dua function udah kita buat. Sekarang kita akan membuat store prosedur di mana kita akan coba membuat naikkan gaji karyawan itu menggunakan loop dan case. Nah, oke. Oke, selanjutnya kita akan membuat store prosedur, nanti kita kasih nama apa gitu. Di mana prosedur ini akan menaikkan gaji semua karyawan berdasarkan kondisi tertentu yang akan kita buat nanti di dalam case gitu. Terus kita juga akan menggunakan loop, dan kita akan menggunakan kursor seperti yang sebelumnya untuk mengambil data, untuk membaca tiap baris data, ya fungsi kursor. Oke, langsung aja kita masuk ke praktiknya tanpa cang-cincong ya, daily meter, dolar-dolar.
Ini entah ini lambang dolar atau apa. Berarti kita buat itu. Terus nih kita nih create, bukan create function ya, tapi sekarang create prosedur nih. Prosedure kita kasih nama misalnya naik naikkan gaji cash. Kita ada parameter menggunakan parameter in. Kita kasih nanti nama berapa persen. Tipe datanya apa ya, integer. Oke, langsung masuk masuk di sini kita ketik begin. Terus gini, kalau prosedur jangan lupa untuk mendeklarasikan declare apa yang misalnya di sini selesai integer, sorry, default zero. Oke, terus ini kita declare, kita ini seperti biasa nih untuk mengganti ID karyawan nih, tipe data integer. Terus di sini juga ada declare, nah, gaji, tipe datanya apa, desimal 10,2. Terus di sini juga ada declare, ini kita pakai kursor nih. Untuk apa? For select, untuk mengambil data yaitu ID karyawan. Karyawan. Lalu kita akan ambil gaji juga. Dari mana? Dari tabel karyawan. Nah, kayak gitu. Terus kita di sini juga declare, jangan lupa yang continue handler itu. Continue handler for not found selesai. Sorry, for not found set dulu, baru terus tadi nama itu declare apa, selesai. Selesai sama dengan satu. Oke, di sini terus kita open cur apa bacanya. Terus kita masuk ke loopnya, loop loop case kita namain. Nih loop yang dimana ntar nih fetch cur into VID, terus ada juga sorry V gaji di sini. Nanti aduh nih udah ada typo nih. Tadi gagal. Ya maaf ya, karena ini ngantuk jam setengah 4 pagi nih kita record. Oke, kita lanjutin aja dulu. If selesai, then kita akan keluar. If loop case and if. Kita langsung aja masuk ke case-nya di sini. Oke, case yang pertama itu dia when fee gaji itu kurang dari hmm, berapa ya? When fee gaji kurang dari 3 juta, tuh 23 456. Terus then kita akan uh, update apa namanya? Dan update pada tabel karyawan ya, pada tabel karyawan kita akan set gajinya itu sama dengan gaji dikali berapa ya, yang kayak kemarin tuh 1 ditambah persen per 100 gitu, di mana di di mana ID karyawan itu sama dengan ID. Nah ini function pertama nih, VID. Oke, terus kita buat dulu ya, nanti saya jelaskan. Terus di sini ada yang kedua, when V gaji itu, oh ya yang kedua ya, misalnya samanya kayak kemana ya, between 3 ya 3 juta, 3 juta kan, 1 2 3 4 5 6, oke, 3 juta dan berapa ya, 5 juta, 1 2 3 4 5 6. Dan maka kita akan update pada tabel karyawan ini, kita akan set gaji
itu gaji dikali dengan 1 ditambah dalam kurung persen kurang 2 per 100. Nah, kayak gini. Kurang 2 yang pakai yang pertama ya. Ya. Terus kita pakai where ID karyawan itu sama dengan VID. Oke, terus yang ketiga itu else. Set. Jadi kali 1% biar beda min 5 per 100 di mana ID karyawan itu sama dengan VID. In case ini loop kita close curnya. Ya, tentu aja di sini tadi ada kesalahan. Mana dia tadi ya? Ini nih. Di sini. Use di dekat nih, di dekat cur into gaji. Ini salahnya kita ya. Oke, biar kita nggak ngetik ulang dari awal, seperti biasa, caranya kita copy ini. Aduh, kepencet keluar lagi. Karena kalau kita kalian CTRL-C, itu lebih CTRL-C itu kita akan exit ya. Nggak apa, ntar kita masuk lagi. Nih, mana dia titik kesalahannya tuh ya. Hmm. Oh, nih. Vet, harus satu VTC. VTC ya, fetch. VTC, oh VTC, fetch ya. Nih. Nih, kita hapus dulu yang ini. Nah, nih, cukup banyak hapusnya. Sorry. Delete. Sorry. Hapus lagi. Maaf, maaf. Salah. 223, 223, 22, 223, 223. Habis ini baru saya akan jelaskan ya. Biar berhasil dulu baru enak. Biar enak. Oke, copy. Ini karena kita udah keluar, kita masuk dulu lagi. Min U, root, min P, enter, kita use perusahaan. Oke, kodah nih. Masih ada salah. Di dekat Maria DB. Apa? Oh, ini kenapa masih ada di sana dia nih? Aduh, tadi perasaan kita udah hapus ya. Oke, nggak apa. Kita copy paste lagi. Nah, kan mau. Ya simpan ya. Jadi di sini itu akan saya jelaskan ya. Kita mendefinisikan sebuah prosedur, kita kasih nama naikkan gaji case, yang dimana berfungsi untuk meningkatkan gaji karyawan berdasarkan persentase yang diberikan diberikan sebagai parameter maksud saya. Nah, prosedur ini tuh menggunakan kursor ya. Tadi mana ada kursornya itu kursor. Nih, kursor itu gunanya untuk mengambil setiap ID karyawan dari habis itu kita ambil gaji juga dari tabel karyawan. Lalu menjalankan perulangan loop, tadi mana dia nih, menjalankan perulangan loop untuk memproses setiap entry. Nah, jika tidak ada data yang tersisa, prosedur keluar dari loop menggunakan leave. Mana dia tadi itu leave. Nih. Oke, nah nanti di dalam loop itu terdapat pernyataan case. Nah, ini pernyataan case-nya yang menentukan persentase kenaikan gaji berdasarkan kategori gaji karyawan. Nah, yang pertama itu jika ada gaji karyawan yang kurang dari 3 juta, maka tabel itu akan melakukan update pada tabel karyawan di mana akan ngeset gaji itu gaji dikali dengan 1 ditambah persen dibagi dengan 100. Di mana persen nanti ini kita akan call ya untuk tahu berapa. Jadi misalnya nih kita kasih persen 10. Jadi gaji itu sama dengan gaji dikali 1 ditambah 10
per 100. Nah, kayak gitu. Terus ini juga kalau ada gaji di antara 3 juta dan 5 juta, nanti akan melakukan update pada tabel karyawan yang dimana akan ngeset gaji, itu gaji ditambah satu ditambah persennya kan tadi kita coba 10 nih nanti. Maksud saya 10 kurang 2 berarti 8. Jadi 1 tambah 8 per 100. Nah, kayak gitu. Terus sekarang kita coba aja ya biar kita tahu. Di sini kita ketik delimiter titik koma. Kita coba di sini call ya. Call tadi namanya tuh apa prosedurnya? Naikkan gaji case ya, naikkan gaji case. Ini kita call aja, sorry. 10 ya tadi 10%. Oke, udah. Nah, sekarang kita buktikan. Kita lihat di sini select. Kita select nama karyawannya, terus kita select gaji dari ini sebenarnya kita bisa select semua aja ya, select semua from karyawan. Nah, nih kalian lihat nih. Tadi kan Dewa tuh gajinya 2,5 juta. Nah, karena nggak di case ini kita bilang tadi karyawan yang gajinya di bawah 3 juta itu akan mendapatkan kenaikan gaji sebesar di sini tadi kita ngeset 10% gitu, 10% jadinya gaji awal Dewa 2,5 juta itu jadi 2.750.000 hasil dari perkalian ini. Berarti gajinya itu kan tadi 2,5 juta dikali dengan 1 ditambah 10 per 100 itu hasilnya sama dengan berarti penambahannya itu sekitar 250.000. Nah, jadi makanya tuh gajinya tuh jadi 2.750.000. Nah, terus nih Lauren juga gaji awalnya itu 3 juta. Dia masih di berarti di sini ada berbeda dengan yang pertama ya, yang dimana Lauren ini gaji awalnya 3 juta masuk ke case ini yang dimana gajinya Lauren itu 3 juta dan 5 juta di antara 3 juta dan 5 juta. Gajinya Lauren itu 3 juta berarti masuk di case ini yang dimana case ini tuh ada gaji 3 juta dan 5 juta itu akan melakukan update karyawan, update pada tabel karyawan, lalu akan ngeset gajinya itu di mana gaji dikali 1 ditambah 10 min 2 baru terus dibagi 100. Makanya di sini gaji Lauren yang awalnya 3 juta itu jadi 3.240.000. Berarti ini naik sekitar 240.000. Begitu juga dengan Dedeo. Ini Dedeo ini masih masih masuk di case ini nih. Between 3 juta dan 5 juta karena gajinya kan cuma 3,5 juta. Noni juga gaji awalnya tuh 4 juta masuk di case ini. Oke, itu dia yang lagi prosedur tentang menaikkan gaji. Terus masih ada kita akan ngeset apa namanya minimal gaji. Nah, kita akan ngeset minimal gaji karyawan itu menggunakan uh, while, loop, dan if. Nah, kayak gimana? Jadi prosedur yang kedua ini itu fungsinya untuk memastikan semua karyawan itu memiliki minimal gaji sejumlah tertentu. Nanti gajinya itu tertentu. Misalnya nanti kita set berapa. Nah, lalu kita pakai while loop dan kondisi if itu untuk mengecek setiap baris dan update jika perlu. Nah, oke, biar kalian ngerti, tentu aja kita akan masuk ke tutorialnya aja, biar nggak bertele-tele ya. Yang pertama, delimiter dolar ini. Terus kita create prosedure. Kita kasih nama di sini set min gaji. Nah, itu aja. Parameter apa yang kita pakai? Tentu aja parameter in, di mana nanti ada nama minimal gaji. Tentu aja tipe datanya desimal 10,2. Nah, oke, masuk langsung begin. Kita adakan deklarasi, tentu aja VID, tipe data integer, sorry. Pelan-pelan aja ya, jangan sampai ada typo. Oke, salah, belum apa-apa salah. Yang pertama itu selesai. Integer default 0.
terus kita declare biar berurutan gitu loh maksud saya. VID integer. Mohon maaf sebelumnya jika saya agak lemas karena ini jam setengah 4 pagi. Terus kita juga akan mendeklarasikan gaji ya, tipe data desimal range 10,2. Terus kita akan mendeklarasikan kursor di sini. Kursor untuk apa nih? For select untuk mengambil data yang ada di ID karyawan. Sorry, mengambil data semua ID karyawan. Lalu kita ambil apalagi? Ambil gaji dari mana? From tabel karyawan. Terus ini kita akan declare yang continue handler for not found set selesai sama dengan satu. Nah, kayak gini. Terus oke, langsung aja kita open nih curnya. Oke, kita set loop gini. Titik dua, kita kasih while, kita tulis selesai di sini tadi tuh deklarasi selesai sama dengan nol. Terus kita kasih do enter fetch sebentar fetch choose apalagi tuh ya into f id terus juga ada f gaji titik koma terus if selesai sama dengan satu then tidak keluar sorry leave sorry leave set sorry set loop kita end if. Nah langsung aja masuk di sini kita if eh, gaji sorry gaji itu misalnya nih gaji maka akan ada update pada tabel karyawan. Kita akan nge-set gajinya itu sama dengan min gaji di mana ID karyawan itu sama dengan sorry ID. Woi, kita end if and while di sini kita close source terus oke, langsung berhasil tanpa error. Di sini saya akan jelaskan lagi ya. Nah, query ini itu membuat sebuah prosedur bernama set min gaji dengan parameter in. Di sini kita ada buat juga min gaji, parameter parameter in min gaji menggunakan tipe data desimal 10,2. Nah, fungsinya itu untuk memastikan bahwa setiap karyawan memiliki gaji minimum yang ditentukan oleh parameter min gaji. Parameter min gaji. Nah, prosedur ini tuh menggunakan kursor untuk mengambil tadi ini kursor untuk mengambil ID karyawan, sudah juga mengambil gaji dari mana ada tabel karyawan. Lalu ada juga di sini melalui perulangan while, perulangan while itu untuk mengecek apakah gaji karyawan itu lebih kecil dari nilai minimum yang kita berikan nanti. Nah, jika demikian, gaji akan diperbarui ke nilai minimal gaji. Nah, untuk mengelola perulangan, variabel itu selesai digunakan sebagai indikator apakah semua data itu telah diproses. Dan tadi juga ada continue handler. Ini memastikan bahwa loop berhenti ketika tidak ada lagi data yang tersedia. Lalu loop itu akan berhenti ketika tidak ada data lagi yang tersedia, di mana setelah semua entry diperiksa, kursor akan ditutup. Close kursor. Oke, jadi gitu. Jadi gini, kalau ada karyawan yang gajinya tuh kurang dari minimal gaji, maka pada tabel karyawan itu akan di-set gajinya tuh adalah minimal gaji. Nah, sekarang kita set nih minimal gajinya berapa. Nanti kita ketik daily.
meter, titik koma. Udah kita set nih sekarang dengan cara call itu terus set min gaji ini, jangan lupa nama prosedurnya. Set min gaji berapa ya enaknya minimal gaji? Kita pakai UMR aja nih, UMR 3.500.000 ya. 3 juta. Nah, kapan nih gak UMR Bali 3.500.000 nih? Oke, kalau udah jebret. Nah, tuh query oke, berarti udah tersimpan dan sekarang waktunya kita mencoba untuk melihat ya dengan cara select bintang gaji tahunan, gaji. Terus ada tunjangan. Kita akan nampilin tunjangan juga. Dari mana? Dari tabel karyawan. Ini tunjangan per bulan gitu. Tunjangan gitu deh. Jadi kan kita namain tunjangan ya, bukan tunjangan per bulan. And boom, ini dia. Jadi di sini itu ada ID karyawan 1234, nama karyawannya Dewa. Nah, di sini kalian lihat nih. Tadi Dewa itu kan kalau nggak salah gajinya itu 2,5 juta. Nah, sekarang di perusahaan kita nih, kita call nih, sorry, ya kita call minimal gajinya itu 3,5 juta. Makanya tadi Dewa yang gajinya 2,5 juta itu jadi 3,5 juta. 3,5 juta. Terus Lauren juga nih, gaji awalnya 3 juta. Kan lebih kecil tuh dari minimal gaji 3,5 juta. Makanya dirubah dia, makanya diupdate. Terus Dedeo enggak, Noni juga enggak. Nah, nanti 3,5 juta ini, apa namanya, gaji tahunan itu kan berarti 3,5 juta dikali dengan 12 itu jadi 42 juta. Ini juga 42 juta. Terus nih Dedeo 3.780.000 dikali dengan 12 itu 4.536.000. Ini juga nih Noni gajinya itu 4.320.000, berarti gaji tahunan itu dikali 12 jadi 51.840.000. Yang dimana tunjangannya itu kalau dasar lupa saya. Yang tunjangan nih, tunjangan kalau ada bukan ini. Nah nih, nah dia ya lewat. Nah nih, kalau ada tunjangan, kalau ada gaji yang kurang dari 3 juta, maka tunjangannya 500.000. Kalau ada gaji yang gajinya 3 juta sampai 4 juta, itu tunjangannya 300.000. Di atas 4 juta 100.000. Terus nih 3 juta nih, 3,5 gajinya Dewa ini kan 3,5 juta. Berarti kan di antara 3 juta sampai 4 juta, maka tunjangan 300.000. Juga 3,5 juta gajinya berarti tunjangan 300.000. Terus Dedeu juga 3.780.000 tunjangannya itu 300.000. Terus ini Noni gajinya di atas 4 juta, ya ini 4.320.000, tunjangannya itu 100.000. Dan kayaknya ini udah semua deh. Ya harus ini udah semua. Jadi sekian video yang saya dapat jelaskan mengenai cara menggunakan function, looping, dan kondisi di MariaDB. Nah, jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.